What's up para property hunter di Indonesia? Dengan saya Edmund Jadi. Kami dari YouTube channel Nyari Rumah, salah satu YouTube baru. Ini first kita pertama kali upload. Kita bakal bahas soal your daily dose of property. Apa itu? Kita bakal kasih kalian asupan gizi soal properti. Gimana caranya kalian beli properti di umur before 30. Lalu kalian juga bakal bisa lihat soal properti, semua info-info update dan apapun tentang properti. But sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Like bila kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian atau pasangan kalian yang lagi cari properti. Juga jangan lupa untuk kalian komen bila kalian ingin tanya apapun soal properti, karena kita bakal bahas nanti di next konten. Dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu sangat bermanfaat buat kita. Oke, daripada lama-lama, kita langsung let's close the deal. Hari ini kita bakal bahas tentang biaya notaris. Kira-kira kalau kalian beli rumah, butuh biaya apa saja sih? Ini sangat basic, cuma banyak banget orang yang nggak paham. Jadi pertama, kalian harus tahu kira-kira komponen biaya notaris untuk pembeli dan penjual itu apa aja. Untuk semua rumah, mau rumah baru, rumah lama, semua biaya-biayanya kurang lebih sama. By the way, ini untuk setiap daerah, setiap wilayah itu beda-beda ya teman. Dan setiap notaris juga beda-beda. Cuma kita kasih kira-kira perkiraan kurang lebihnya gimana. Jadi ada 8 biaya, mulai dari biaya yang kecil-kecil dulu ya. Jadi nanti untuk ada namanya zona. Zona ini termasuk tergantung dari notaris ya. Jadi perkiraannya sekitar 800.000. Apa sih zona? Zona ini supaya kalian tahu nih kira-kira di daerah mana. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat. Kalau Surabaya dibagi menjadi dua, ada Surabaya Timur dan Surabaya Barat. Kira-kira zona ini sekitar 800.000. Lalu juga nanti ada admin pajak, harga tidak final, tergantung wilayah dan notaris masing-masing ya. Lalu juga ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu biasanya sekitar 2 per mil. Jadi dikali harga rumahnya, 2 per mil dikali harga rumahnya. Lalu juga ada lagi nih biaya namanya BPHTB, itu biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Sekitar ini setiap daerah juga beda-beda. Itu rata-rata 5% dari harga. Itu kalau rumah pertama, itu kalau contoh nih Surabaya, itu kalian bakal dipotong sekitar 60 juta. Kalau Sidoarjo itu dipotong 75 juta. Jadi setiap daerah beda-beda. Lalu juga ada namanya balik nama. Balik nama itu sekitar 0,4% dari harga deal. Nah, balik nama ini juga beda-beda ya teman-teman ya, untuk setiap notaris juga ya. Lalu juga ada namanya akta jual beli. Apa sih AJB ini? Akta jual beli ini supaya dari atas nama A bakal dipindahin ke atas nama B. Akta jual beli ini sekitar 0,5% dari harga, dan biasanya dari setiap notaris itu ada biaya minimumnya. Walaupun rumahnya nih, contoh rumahnya walaupun 500 juta atau bahkan 300 juta atau berapa, itu ada minimumnya. Perkiraan sekitar 4 jutaan. Kita langsung ke contoh perhitungan. Kira-kira kalau kalian yang buat beli rumah dengan harga 1 miliar itu butuh biaya berapa sih? 800.000 untuk biaya zona. Lalu nanti kalian juga untuk pembeli jangan lupa untuk ada namanya admin pajak. Ini murah sekitar 200.000. Lalu juga kalian bakal ada namanya kena PNBP. Itu sekitar 2 per mil kemarin tadi. Berarti sekali 2 per mil dikali 1 M sekitar 2 juta. Lalu juga ada namanya BPHTB. Ini paling besar, sekitar 5% dari harga rumahnya 1 miliar, berarti sekitar 50 juta. Lalu ada namanya biaya balik nama 0,4% gitu, berarti sekitar 4 juta. Dan juga ada akta jual beli. Akta jual beli ini sekitar 0,5% dari 1 miliar, yaitu adalah 5 juta. Berarti kalau di total semua nih perkiraannya sekitar 55.750. By the way, ini belum dihitung dengan biaya kalian kalau KPR ya. Karena KPR ini perkiraannya ada tambahan biaya dari kalian ke bank sekitar 3-4% dari nilai plafon, tergantung umur kalian. Karena kalau KPR ini biasanya yang besar itu di asuransi jiwa kalian, jadi tergantung umur kalian. Semakin kalian muda, semakin murah untuk plafon KPR kalian. So, sekitar segitu, nggak besar untuk kalian bisa beli rumah dengan hanya 1 miliar. Kalian cuma perlu mengeluarkan duit sekitar 55 jutaan. Untuk biaya KPR, kira-kira berapa? Komen di bawah kalau kalian ingin tahu soal biaya KPR berapa, supaya kita next konten kita bakal bahas. Oke, thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian pengen tahu soal properti atau kalian pengen tanya-tanya nih, kira-kira properti mana yang lebih bagus, properti mana yang cocok buat kalian,
bisa kalian kontak ke kita karena konsultasi ke kita itu semua free. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian juga segera menemukan rumah impian kalian. Sampai jumpa dan see ya.